Perkenalkan, nama saya Puta Desena Ningrum dengan NIM 21130410112 dari kelas 2A Prodi Pendidikan Biologi. Baik, kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perbandingan komponen silabus dan RPP kurikulum KTSP, K13, dan kurikulum Merdeka Belajar. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kurikulum KTSP. KTSP merupakan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Adapun contoh RPP dan silabusnya seperti yang akan saya tunjukkan pada gambar berikut. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai RPP pada KTSP, kurikulum KTSP. Baik, di samping merupakan contoh dari kurikulum KTSP. Jadi, RPP kurikulum KTSP dikembangkan oleh guru yang mengacu kepada Permendiknas nomor 23 tahun 2006. Adapun komponen dari RPP KTSP yaitu meliputi baik seperti contoh kurikulum KTSP yang berada di samping, yaitu komponen penyusunnya adalah yang pertama identitas mata pelajaran, yang kedua ada standar kompetensi, yang ketiga ada kompetensi dasar, yang keempat ada indikator pencapaian pembelajaran, yang kelima ada tujuan pembelajaran, yang keenam ada materi ajar, yang ketujuh ada alokasi waktu, yang kedelapan ada metode pembelajaran, yang kesembilan ada kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan pembelajaran ini terdiri dari pendahuluan, inti, dan penutup. Selanjutnya ada penilaian hasil belajar, dan yang terakhir adalah sumber belajar. Nah, itu dia merupakan komponen penyusun dari kurikulum RPP kurikulum KTSP. Baik, di samping merupakan contoh dari silabus kurikulum KTSP. Silabus kurikulum KTSP dirancang oleh guru secara mandiri maupun kelompok di bawah koordinasi Dinas Pendidikan setempat. Adapun komponen penyusun dari silabus kurikulum KTSP yaitu yang pertama ada standar kompetensi atau SK, yang kedua ada kompetensi dasar atau KD, yang ketiga ada materi pokok atau materi pembelajaran, yang keempat ada kegiatan pembelajaran, yang kelima ada indikator, yang keenam ada penilaian, yang ketujuh ada alokasi waktu, yang kedelapan dan yang terakhir yaitu sumber belajar. Di samping merupakan contoh dari RPP kurikulum 2013. RPP kurikulum 2013 dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok yang mengacu kepada Permendikbud pasal 81A tahun 2013. Adapun komponen dari kurikulum 2013 yaitu yang menyusun RPP-nya lebih tepatnya itu yang pertama ada identitas sekolah, yang kedua ada materi pembelajaran, yang ketiga ada kelas atau semester, yang keempat ada materi pokok, yang kelima ada alokasi waktu, yang keenam ada kompetensi inti, yang ketujuh ada tujuan pembelajaran, yang kedelapan ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian, yang ke-9 ada materi pembelajaran, yang ke-10 ada metode pembelajaran, yang ke-11 ada media atau alat pembelajaran, yang ke-12 ada sumber belajar, yang ke-13 ada langkah pembelajaran yang mana terdiri dari pendahuluan, inti, dan penutup. Dan yang terakhir yaitu penilaian hasil belajar yang mana mengacu kepada sikap siswa, pengetahuan siswa, dan keterampilan siswa. Di samping merupakan contoh dari silabus kurikulum 2013. Silabus kurikulum 2013, penyusunan silabusnya merupakan kewenangan dari pemerintah, kecuali ada mata pelajaran tertentu yang masih dikembangkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
Adapun komponen yang menyusun silabus kurikulum 2013 yaitu yang pertama ada identitas mata pelajaran, yang kedua ada identitas sekolah, yang ketiga ada kompetensi inti atau KI, yang keempat ada kompetensi dasar atau KD, yang kelima ada materi pokok, yang keenam ada kegiatan pembelajaran, yang ketujuh ada penilaian, yang kedelapan ada alokasi waktu, yang kesembilan ada sumber belajar. Di samping merupakan contoh dari RPP Kurikulum Merdeka Belajar. RPP Kurikulum Merdeka Belajar dirancang oleh guru menyesuaikan dengan bakat, minat, gaya belajar, bahkan keseharian siswanya. Di mana rancangan pembelajaran RPP ini minimal 1 lembar dan mengacu kepada Permendikbud Undang-Undang Dasar Nomor 14 Tahun 2019. Karena pada kurikulum Merdeka Belajar di sini melaksanakan penyederhanaan RPP, maka rancangan pelaksanaan pembelajarannya itu memiliki hanya 3 komponen saja yang utama, sedangkan yang lainnya sebagai pelengkap. Adapun komponen utamanya yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran, yang ketiga ada penilaian pembelajaran atau assessment. Di samping merupakan contoh dari silabus kurikulum Merdeka Belajar, di mana pada kurikulum Merdeka Belajar silabusnya hanya terdiri dari 1 lembar yang memiliki komponen diantaranya yang pertama ada ruang lingkup, materi, dan standar isi. Yang kedua ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan gabungan dari kompetensi dasar dan kompetensi inti yang sebelumnya mengacu pada KTSP dan kurikulum 2013. Yang ketiga ada tujuan pembelajaran, yang keempat ada menyusun skenario pembelajaran, yang kelima ada merancang asesmen, yang keenam ada alokasi waktu, yang ketujuh ada sumber belajar siswa. Setelah kita mencermati mengenai penjelasan yang tadi, dapat disimpulkan bahwa kian berganti kurikulum, kian juga terjadi penyederhanaan. Yang bisa kita lihat dari perbedaannya, yang pertama pada RPP, kurikulum KTSP yang mana dikembangkan oleh guru dengan mengacu kepada Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006. Sedangkan RPP pada kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi, yaitu di mana RPP-nya dikembangkan oleh guru dengan mengacu pada Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014. Sedangkan RPP pada kurikulum Merdeka Belajar dikembangkan oleh guru dengan komponen minimal 1 lembar dengan mengacu pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019. Kita juga bisa melihat penyederhanaan ini dari komponen. Dari KTSP yang masih banyak komponennya, kurikulum 2013 dan 2013 revisi kian sederhana RPP-nya, dan yang sangat sederhana kita bisa lihat pada kurikulum Merdeka Belajar yang dimana memiliki 3 komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran, yaitu yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua ada langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran, yang ketiga ada penilaian atau assessment.
Selanjutnya, perbedaan setiap pergantian kurikulum juga kita bisa lihat dari silabusnya, di mana silabus pada kurikulum KTSP yaitu dikembangkan oleh sekolah secara mandiri ataupun kelompok di bawah koordinasi Dinas Pendidikan setempat. Sedangkan pada kurikulum 2013 ataupun kurikulum 2013 revisi, silabus dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan sedangkan kita sekolah hanya tinggal menggunakan silabus yang telah diberikan oleh Kementerian Pendidikan tersebut. Sedangkan silabus pada Merdeka Belajar yaitu hanya terdiri 1 lembar, sangat sederhana. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan perbedaan antara kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka Belajar yang dilihat dari segi silabus dan rancangan pelaksanaan pembelajarannya atau RPP-nya. Tidak hanya terdapat perbedaan antar setiap kurikulum, ada juga persamaan antara kurikulum KTSP, kurikulum 2013, kurikulum 2013 revisi, dan kurikulum Merdeka Belajar. Yang dimana yang pertama persamaannya yaitu dilihat dari dibuatnya dan dirancangnya kurikulum yaitu oleh pemerintah, tepatnya oleh Dinas Pendidikan Nasional. Kurikulum ini, RPP dan silabusnya masih dirancang oleh pemerintah. Sekolah hanya mengembangkan kurikulum tersebut. Yang kedua yaitu beberapa mata pelajarannya ada yang masih sama. Terutama kita dapat melihat terdapat kesamaan pada sensi kurikulum. Misalnya pendekatan ilmiah pada hakikatnya berpusat pada siswa, di mana siswa yang mencari pengetahuan, bukan siswa yang hanya sekedar menerima pengetahuan, melainkan kita juga memberikan peluang bagi siswa untuk mengembangkan skillnya atau mencari sendiri pengetahuannya, rasa ingin tahu untuk belajarnya.